Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warok, niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling taat. Nah, orang yang qanaah, niscaya dirimu akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara gamblang menjelaskan pada kita bahwa qanaah mempunyai ikatan erat dengan syukur. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin berpisah. Syukur membuahkan qanaah, dan qanaah memunculkan syukur, seperti itu korelasinya. Tidak ada qanaah tanpa syukur, tidak ada syukur tanpa qanaah. Syukur tanda kita menikmati keadaan, bahkan dalam kondisi kekurangan sekalipun. Sedang qanaah adalah buah dari kesyukuran yang membuat kita tenang. Sebab batin yang tenang karena menerima keadaan membuat kondisi hati yang stabil karena tidak dibenturkan harapan yang tidak tercapai. Keadaan jiwa yang menyenangkan karena tidak mengeluh dan menggugat keadaan yang tidak sesuai keinginan. Sesungguhnya itulah keberkahan terbesar yang Allah berikan pada kita. Orang yang qanaah hidupnya senantiasa bersyukur. Makan dengan apa adanya akan terasa nikmat tiada terhingga jika dilandasi dengan qanaah dan syukur. Sebab pada saat seperti itu, ia tidak pernah memikirkan apa yang tidak ada di hadapannya. Justru ia akan berusaha untuk membagi kenikmatan yang diterimanya itu dengan keluarga, kerabat, teman, ataupun tetangganya. Meski demikian, orang-orang yang memiliki sikap qanaah tidak berarti menerima nasib begitu saja tanpa ikhtiar atau usaha. Orang yang hidup qanaah bisa saja memiliki harta yang sangat banyak, namun bukan untuk menumpuk kekayaan. Kekayaan dan dunia yang dimilikinya dibatasi dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apapun yang dimilikinya tak pernah melalaikannya dari mengingat Sang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kenikmatan yang ia dapatkan justru menambah sikap qanaahnya dan mempertebal rasa syukurnya. Betapa pentingnya sikap syukur itu ada dalam hidup kita. Sebab itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berdoa dalam salat kita usai tasyahud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku mencintaimu, wahai Mu'adz." Aku berkata, "Sungguh aku pun mencintaimu, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Setelah engkau tinggalkan di setiap sholat, Rabbi a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Wahai Tuhanku, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Sungguh betapa lemahnya diri kita, sampai-sampai kita pun tak mampu mengingat, bersyukur, serta beribadah dengan baik kepada Allah, melainkan dengan pertolongan Allah jua. La haula wa la quwata illa billah. Maka dari itu, selain berupaya dengan seksama untuk tidak berlebihan mencintai dunia, serta melatih diri untuk dapat ikhlas menerima segala karunia Allah, kita pun tak boleh lupa untuk senantiasa memohon pertolongan Allah, agar Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya, serta beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, sabar, dan syukur merupakan 3 unsur sifat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 3 unsur sifat inilah yang membuat seorang mukmin menjadi qanaah, yaitu selalu merasa cukup atas semua pemberiannya. Dari ketiga sifat tersebut, ikhlas merupakan unsur yang paling penting dalam pembentukan sifat qanaah. Karena orang yang sudah merasa ridho terhadap segala ketetapan Allah, utamanya hal rezeki, otomatis dia akan bersabar menghadapi sesuatu yang terjadi pada dirinya, terutama ketika ia tengah dalam kondisi susah. Apabila sifat ridho dan sabar sudah tertanam kuat dalam diri seseorang, hal tersebut niscaya akan mengangkatnya pada tingkat syukur, dan lalu lahirlah sifat qanaah. Biasakan latih hati kita agar bahagia dikarenakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bila terlatih, maka akan berlipat kegembiraan kita terhadap segala karunia Allah, serta bertambah rasa syukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan hati kita hanya terbiasa berbahagia karena salah satu karunia saja, sebab akan membuat kepekaan terhadap nikmat Allah yang lain akan berkurang. Mari latih hati kita agar sedih terhadap kemaksiatan yang terjadi, dan kita harus menguatkan hati untuk ikhlas dan bersabar. Mari tanamkan dalam hati bahwa kekayaan terbesar kita pagi ini adalah ibadah yang diridhoi, dosa yang diampuni, nikmat yang tersyukuri, dan bersabar akan musibah yang kita hadapi.